Puji Tuhan, shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Daniel ya. Kita akan belajar dari Daniel 1 pasal 1 ayat 1 sampai 20. Tapi mari kita baca langsung ke ayat yang ke-8. Ini konteks kita belajar kitab Daniel ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Bapak Ibu, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Nah, berarti kita semua orang percaya Tuhan mau hidup kita berdampak. Katakan amin. Tentunya berdampak menjadi garam, berdampak menjadi terang. Saudara, garam itu kita tahu fungsinya, dia penyedap rasa. Saudara, dia mencegah kebusukan, bahkan ada yang dibuat pupuk. Saya ingat kakak saya waktu saya masih kecil, kakak saya ajak nanam di daerah kami pohon cengkehnya banyak. Jadi sebelum ditanam pohon itu ditaruh garam-garam dulu. Supaya apa katanya? Supaya subur. Nah saudara, Tuhan mau dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam. Kalau kita cuma gambarkan seperti penyedap rasa, artinya di mana kita hadir ada suasana yang orang senang. Kita bisa menjadi berkat. Kadang-kadang di sebuah komunitas ketika seseorang datang, yang lain sudah udah enggak enak, enggak nyaman. Karena mungkin sikap kita tidak pernah menjadi garam. Kalau kita bilang penyedap rasa, kadang-kadang kita menilai seseorang kalau kita ngobrol sama si A, dia kalau kata-katanya itu selalu menguatkan, selalu membangun, menghibur, semua yang sedap didengar, apa yang manis, yang sedap didengar, itu yang keluar. Kata-katanya menghidupkan, kata-katanya mensupport. Tapi kok si B kalau ngobrol sama dia kata-katanya tajam, selalu melukai, selalu hal-hal yang pahit. Nah, orang yang menjadi garam dari seluruh sikap hidupnya akan terpancar. Jadi terang itu jangan taruh di bawah gantang, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Orang mau bersaksi bagi Tuhan bukan hanya pada hari Minggu kebaktian terus bersaksi. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saya ditolong oleh Tuhan. Saya boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi kesaksian yang hidup dari orang percaya itu dari seluruh sikap hidupnya.
Bukan cuma di gereja kita kelihatan seperti malaikat. Malaikat terang. Tetapi di luar gereja seperti malaikat yang ada yang berkata malaikat maut. Tapi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah, berdampak selalu memancarkan terang Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat ada beberapa tokoh dalam Daniel ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 4 anak muda ini yang luar biasa. Ketika mereka ditawan ke Babel, mereka menjadi tawanan di sana. Tapi hidup mereka terus berdampak. Hidup mereka terus menjadi terang. Dan kita lihat apa sikap. Ada 5 sikap yang mereka tonjolkan dalam hidup mereka. Yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, anak Tuhan ini mereka punya komitmen. Komitmen. Kalau kita nyanyikan lagu sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Itu kalimat komitmen. Sekali saya percaya kepada Yesus, saya akan tetap percaya kepada Dia. Itu komitmen. Mengiring Yesus adalah keputusanku. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Itu sikap hati, komitmen. Dan itu Tuhan senang. Kita lihat sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel ini. Ketika mereka ditawan ke Babel, mereka memang tawanan istimewa ya. Mereka dipekerjakan di istana karena mereka punya kemampuan. Mereka punya skill, mereka memang orang-orang terpelajar. Sehingga mereka boleh makan bersama-sama dengan raja. Nah, tahulah Bapak Ibu, pada zaman itu mereka menyembah berhala. Jadi ada makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala kemudian dihidangkan di meja makan. Memang enak. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama kita lihat komitmen. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan santapan raja. Itu sebuah komitmen Bapak Ibu. Hidup yang menjadi terang, hidup yang berdampak, selalu harus punya komitmen. Seperti kalau kita memasuki sebuah tahun di tahun yang baru ini, kita bisa buat komitmen dengan diri kita. Tuhan, tahun 2025 ini saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup. Saya mau berkomitmen, saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau baca renungan firman Tuhan. Saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa. Ini komitmen. Minta pertolongan Tuhan, mampukan saya untuk dapat menghidupi, menjalankan komitmen saya untuk setia kepada Tuhan. Tidak mau mencemarkan diri. Ada kalimat komitmen juga yang diungkapkan oleh Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini komitmen kalimat seterusnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sikap hati, sikap iman, sikap hidup, pilihan hidup dari Yosua, pilihan hidup dari Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego ketika mereka dibawa di tawanan. Orang kafir yang tidak percaya Tuhan, mereka sudah punya komitmen. Saya tidak mau mencemarkan hidup saya.
Halo. Amin. Jangan cemarkan hidup kita. Jangan cemarkan hidup kekudusan kita. Jangan cemarkan hidup rumah tangga kita. Jangan cemarkan iman kita. Ini serius. Ketika kita berkomitmen, Tuhan tolong kita. Ada tokoh-tokoh yang tidak bisa menjadi berkat. Seperti Lot. Dia tinggal di Sodom, di dekat Sodom. Lama-lama dia kompromi, dia tinggal di Sodom. Ketika Sodom dan Gomora dihukum Tuhan, karena di sana terjadi penyimpangan seksual. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26, 27, Tuhan memberkati hidup manusia. Dan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Dan pernikahan itu adalah konsep Tuhan. Pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Lembaganya yang Tuhan buat. Tetapi laki-laki dengan perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, saudara, Lot dia tinggal di Sodom dan dia terkontaminasi. Dia ikut terbawa dengan gaya hidup orang Sodom dan Gomora. Istrinya menjadi tiang garam. Nah, saudara, mari. Sekarang ini banyak tawaran. Tiap hari kita bangun pagi sampai malam selalu tawaran-tawaran dari semua hal. Kita tinggal memilih. Saya mau hidup berkenan atau tidak. Saya mau hidup cemar atau hidup kudus. Tetapi Daniel dan teman-temannya, saya berkomitmen. Saya mau hidup berkenan pada Tuhan. Saya tidak mau menajiskan diri. Gak ada orang yang kebal dengan dosa. Tapi kalau kita punya komitmen, pertolongan Tuhan, Tuhan mampukan. Amin. Tuhan mampukan. Haleluya. Yang kedua, keyakinan. Daniel dan teman-teman punya keyakinan. Ayat 11 dan ayat 12. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, air untuk diminum. Ketika teman-teman yang lain mereka makan dan minum apa yang disajikan oleh istana dengan segala macam masakan yang enak. Tapi balik lagi dari ke komitmen, mereka datang kepada keyakinan. Walaupun kami nggak makan sate itu, daging itu, masakan itu, tapi saya yakin ada penyertaan Tuhan. Kami sehat, kami dipelihara, kami ditopang. Nah, sampai mereka berkata, boleh diuji. Adakanlah pencobaan. Yang makan masakan raja dan yang tidak. Dilihat mana yang lebih sehat. Mereka punya keyakinan, mereka punya iman, mereka percaya. Dan Tuhan bela. Tidak kompromi, saudara. Puji Tuhan. Kita harus punya keyakinan. Keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Orang-orang mungkin berkata yang toleransi, yang tapi kalau dalam hal keyakinan jangan sampai goyah. Jangan sampai luntur, jangan sampai bergeser. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan
selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus itulah terang hidup. Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan dia dari sarga datang ke dalam dunia untuk menjemput semua orang yang percaya. Kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keyakinan kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apakah keselamatan di dalam Tuhan itu bersyarat? Iya, bersyarat. Syaratnya apa? Kita harus percaya. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan setelah kita percaya, kita pertahankan keyakinan itu. Makanya ada ayat yang berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia sampai akhir, itulah yang selamat. Syaratnya apa? Kita percaya kepada Tuhan dan kita setia sampai akhir. Seperti pujian tadi. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah, melayani Tuhan. Itu syarat. Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Itu syaratnya, kita percaya, kita setia. Keyakinan kita. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kebenaran yang menyelamatkan kita. Ada keyakinan antara di dalam kebersamaan Daniel dan teman-temannya. Yang ketiga, konsistensi. Konsisten. Nah, kita loncat pada pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Kita baca yang paling terakhir ini, yang bagian akhir ini, 2, 3. Seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel mendengar bahwa mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja, balik lagi pada komitmen, balik lagi pada keyakinan yang tidak mau goyah, mau menyembah Tuhan yang lain. Dia tetap konsisten. Konsisten artinya dulu dia setia kepada Tuhan. Dia berdoa 1 hari 3 kali. Apakah Daniel sibuk? Halo, sibuk ya? Apakah kita lebih sibuk dari Daniel atau Daniel? Daniel adalah Perdana Menteri. Ada banyak pekerjaan yang harus dia urus. Tapi kita lihat 1 hari 3 kali dia naik
ke loteng dan dia menghadap ke Yerusalem karena waktu itu dia ada di Babel. Dia menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa 3 kali sehari. Seperti yang biasa dia lakukan. Ada komitmen, tidak luntur, tidak berubah. Ada konsisten. Terus menerus setia, terus menerus tabah. Terus menerus melayani Tuhan. Terus menerus intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan bela dia. Kenapa Tuhan angkat hidupnya. Kenapa Tuhan beserta dengan dia. Dia konsisten. Dari muda sampai tua dia tetap beribadah pada Tuhan. Dari gak punya apa-apa sampai diberkati dia tetap ibadah sama Tuhan. Tidak mengubah hatinya. Tidak mengubah sikapnya. Kadang-kadang manusia gampang berubah. Ketika mendapat jabatan, ketika mungkin ekonomi berubah, mendapatkan gelar, kadang-kadang orang berubah. Tadinya rendah hati dan mulai ada angkuh. Tapi anak Tuhan harus tetap rendah hati. Amin. Karena semua anugerah Tuhan. Ada konsisten. Saya berdoa, saya rindu, mari kita jemaat Tuhan. Mari kita konsisten. Setelah kita komitmen, kita punya keyakinan, kita konsisten, setia kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, ada keberanian. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Jadi ketiga teman Daniel dengan berani memberi jawaban kepada Raja Nebukadnezar ketika mau dimasukkan ke dalam dapur api. Ayat 16, Daniel 3 ayat 16 dan seterusnya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak, Abednego mereka punya keberanian. Sebab di hadapan mereka sudah ada dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Kematian di hadapan mata. Dari komitmen, konsisten, keyakinan. Saudara, ada keberanian. Apapun yang terjadi, tetap tidak berubah iman kita. Apapun yang terjadi, tetap setia. Amin, halo. Kadang-kadang waktu dulu pertama kali lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sungguhan, amin. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Haleluya.
Lagu ini keluar, kemudian jawabannya di ref, terlalu banyak yang Tuhan beri. Banyak yang sudah kita nikmati, penyertaan pertolongan Tuhan, makanya lahirlah kalimat ini, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan Tuhan tahu, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ketika kita angkat tangan mungkin ku mau cinta meskipun badai silih berganti. Tapi kadang-kadang baru gerimis kecil, ada yang sudah gak mau ke gereja. Halo, belum badai. Pernah gak lihat badai? Kita sih ngalami belum pernah. Mungkin angin kencang sekali ya pernah lah. Tapi kalau kita mau lihat badai-badai yang ada di luar negeri, di Amerika dan beberapa negara yang memang jalurnya badai, rumah-rumah dipindah, mobil aja bisa terguling-guling. Badai. Saudara, tapi Tuhan mau kesungguhan kita. Ada keberanian di tengah-tengah situasi yang kadang kita berada seperti firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar domba di tengah-tengah serigala. Tapi jangan takut untuk tetap percaya, jangan takut untuk tetap setia. Sebab Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Saudara, jangan takut. Ada keberanian Sadrak, Mesak, Abednego untuk berkomitmen. Harus punya keberanian percaya sampai akhir. Sebab orang yang penakut tidak masuk surga. Halo? Ini dari ayat firman Tuhan ya. Kita lihat Wahyu. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 21 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, saudara. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Halo, jangan takut. Kalau kita takut menyebut nama Yesus, kita nggak layak. Kalau kita malu menyebut Yesus, Tuhan juga malu mengakui kita sebagai anaknya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap ada keberanian. Saya percaya dan sampai langkah yang terakhir. Puji Tuhan. Jadi jangan takut ya, jangan jadi penakut. Anak-anak Tuhan jangan jadi penakut. Apapun yang terjadi pasti Tuhan bela. Tunjukkan saya anak Tuhan. Saya garam dunia. Jadi orang penakut, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, atau yang masih kedukun ada enggak? Berhubungan dengan black magic, sihir-sihir itu jangan. Kalau mau melakukan nggak dapat tempat di kerajaan sorga. Nah, dan seterusnya. Puji Tuhan, yang terakhir yang membuat mereka kuat dan terus berdampak karena mereka menyadari hidup mereka adalah Tuhan yang panggil. Walaupun di daerah Babel, di sana Tuhan beserta. Yeremia 29 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita.
Jadi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ada panggilan Tuhan untuk mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saya nggak baca semua ayat-ayat, ada di teks di depan ini. Saya ingin kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bacakan bersama ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bisa langsung lihat ke depan. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sudah panggil kita keluar dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan sudah pilih. Imamat rajani artinya orang yang bisa melayani di tempat kudus. Kita bisa langsung membangun mezbah secara pribadi, hubungan akrab dengan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menempatkan kita. Ada refleksinya. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Martin Luther King Jr. Jadilah terang, jadilah anak-anak Tuhan yang berdampak. Tetap pegang keyakinan, komitmen, keberanian dan panggilan itu dalam hidup kita. Dalam situasi apapun, kita tetap percaya, tetap setia. Tuhan berkati kita semua. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang bawa anak-anak boleh ikut, tetapi dikontrol sama orang tuanya ya, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan tertib. Mari para pelayan Tuhan, silakan maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Ajaib, ajaib. bela Daniel, Tuhan bela Sadrak, Mesak dan Abednego. Walau terkadang diperhadapkan dengan ujian dan pergumulan berat, ada kandang singa, ada perapian yang menyala-nyala, ada
pada posisi jabatan yang tinggi, tidak mengubah keyakinan, konsisten, keberanian mereka untuk terus percaya pada Tuhan. Apa yang kita lihat, Tuhan bela mereka, Tuhan sertai mereka. Hidup mereka hidup yang terus berdampak bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Selalu kita mengingat betapa luar biasa pengorbanan Tuhan. Kita mengingat karya Tuhan, bahwa dalam darah Tuhan Yesus segala kutuk dipatahkan, dan kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Bahwa tubuh Yesus yang hancur, lebur, menderita, dan Tuhan berkata, oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Dengan iman, ketika Bapak Ibu menerima perjamuan Tuhan ini, percaya dalam nama Tuhan Yesus, saya terima anugerah Tuhan, saya terima mujizat Tuhan, saya terima pertolongan Tuhan, kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, kuduskan kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan. Kuduskan kami semua yang akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami siap menerima mujizat berkat Tuhan, menyatu dalam hidup Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita nyanyikan terus pujian ini.
Ajaib darah Yesus, ajaib kuasa Tuhan, ajaib kasih Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kuasamu tidak berubah. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, semua mengucap syukur, semua berterima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa, amin, di dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau anak domba Allah yang sudah tersalib, mati di atas kayu salib. Engkau yang berkata, Engkau yang akan mematahkan setiap kutuk. Engkau yang akan mematahkan setiap kutuk keturunan, kutuk dosa kami. Karena itu pagi hari ini kami percaya kuasa darah Yesus itu juga yang akan membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa, dari segala ketakutan, kekhawatiran, dari segala beban masalah yang menindih hidup kami Tuhan. Engkau memberi kami kemenangan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan roh yang membangkitkan kami keberanian dan damai sejahtera. Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami penuh sukacita dan sorak-sorai, sebab kami percaya semua sudah tuntas ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Biar kami terus punya kerinduan agar hidup ini dapat terus berdampak bagi orang lain, bagi dunia, sehingga Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan telah menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami telah menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami sudah menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saatnya umat Tuhan akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kuduskan setiap taburan mereka. Tuhan tilik, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.